Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 1117. Saat Guo Feng bergegas mendekat, Su Chen mengangkat tangannya dengan ringan. Dia meraih pergelangan kakinya dengan akurat. Dan kemudian membuangnya seperti sampah. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang yang melihat pemandangan ini sekali lagi tercengang. Biarpun dia bisa mengalahkan Jin Xuantian dengan satu gerakan, bagaimanapun juga, dia bukanlah orang terkuat di sini. Tapi sekarang, dia bahkan telah mengalahkan kakak senior Guo Feng. Itu sangat menjelaskan masalahnya. Sekarang saya sudah memenuhi syarat, saya bisa pergi ke Gua Loyan untuk berlatih. Zhu Luoyu membeku di tempat, masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Guo Feng adalah muridnya yang paling bangga, dan sekarang dia dikalahkan. Batuk, batuk, batuk. Gongsun Yuan terbatuk beberapa kali dan berkata, Su Chen, meskipun kamu mengalahkan Guo Feng, menurut prosedur, kamu tetap harus mengikuti kompetisi berikutnya. Ini adalah aturan dan tidak dapat dilanggar. Su Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun dia tidak ingin membuang waktu di sini, sepertinya tidak ada cara lain. 2 jam kemudian, semua kompetisi selesai. Su Chen tidak diragukan lagi memenuhi syarat untuk memasuki Gua Loyan dengan peringkat pertama. Sementara yang lain tidak memperhatikan, Ling Wei mengedipkan mata pada Su Chen beberapa kali. Kali ini, Su Chen merasa bangga pada dirinya sendiri, dan dia harus menghadiahinya dengan baik setelahnya. Kompetisi sudah selesai. Kapan kita bisa pergi ke Gua Loyan? Dia telah mencapai puncak alam Raja Emas, dan hanya selangkah lagi dari alam Sekte Fana. Jika tidak terjadi apa-apa, setelah keluar dari Gua Loyan, Anda dapat memasuki alam Sekte Fana. Dengan cara ini, Anda dapat kembali ke wilayah tingkat keempat dan bersenang-senang dengan mereka. Sebentar lagi, ketiga mentor kami akan mengantarmu 5 murid ke Gua Loyan. Ini akan memakan waktu setengah bulan. Kamu harus cepat. Ling Wei memperingatkan. Aku tahu itu, jangan khawatir. Anda membantu saya mendapatkan tempat pertama, yang merupakan berkah bagi saya. Jika Anda memiliki apapun yang Anda inginkan atau harapkan, saya dapat melakukan apapun yang saya bisa untuk membantu Anda mencapainya. Ini adalah ucapan terima kasih. Bagi saya, mendapatkan tempat berlatih di Gua Loyan adalah terima kasih yang terbaik, dan Anda tidak perlu mengingatnya. Ling Wei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dengan kemunculannya di Sekte Yun Xiao, jika dia mengucapkan kata-kata seperti itu kepada orang lain, mereka pasti akan bersemangat dan bingung. Tapi Su Chen tidak merasakan apa-apa. Apakah ada masalah dengan orientasi seksualnya? Kemudian, di bawah pengawalan 3 mentor hebat, 5 murid, termasuk Su Chen, bergegas ke Gua Loyan. Gua Loyan terletak di dalam gua di bawah puncak Loyan. Pintu masuk gua tidak besar, tetapi bagian dalamnya sangat lebar. Setelah berjalan sekitar 20 meter, ada 5/3 jalan di depan. Di 5 arah ini, energi spiritual di dalam didistribusikan secara merata. Anda dapat memilih jalur sendiri dan masuk ke dalam untuk berlatih. Ini akan memakan waktu setengah bulan. Saya akan menjemput Anda nanti, jadi Anda harus memanfaatkan waktu ini untuk berlatihlah dengan baik. Jangan sia-siakan kesempatan bagus ini, kata Ling Wei tegas. Saya mengerti, Guru Ling Wei. Setelah mengatakan apa yang perlu dijelaskan, ketiga instruktur itu berbalik dan pergi. Meskipun bagi beberapa murid, datang ke Gua Loyan untuk berlatih adalah kesempatan yang sulit didapat. Namun bagi Ling Wei dan yang lainnya, itu bukan masalah besar. Setelah beberapa penjelasan singkat, mereka pergi. Tapi ketika dia pergi, Zhu Luoyu melirik Guo Feng dan mengangguk, seolah dia telah mencapai semacam konsensus. Setelah ketiga instruktur pergi, Su Chen memimpin dalam memilih jalan dan masuk. Adapun apa yang dipilih orang lain, dia tidak peduli, dia hanya ingin melakukan urusannya sendiri dengan baik. Setelah berjalan sekitar 20 menit, Su Chen mencapai sisi terdalam gua. Setelah sampai di sini, Su Chen menemukan bahwa energi spiritual di Gua Loyan cukup kuat. Dengan kekayaan energi spiritual di sini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk mencapai tingkat Sekte Fana dalam waktu setengah bulan. Setelah mengambil keputusan, Su Chen mulai berlatih bersila. Waktu berlalu menit demi menit, dan setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Su Chen perlahan membuka matanya dan mencoba menggerakkan pergelangan tangannya. Akhirnya sampai di alam Fanzong. Di saat yang sama, 4 murid lainnya juga mengakhiri pelatihan mereka. Tapi mereka mengakhiri pelatihan mereka sedikit lebih awal dari Su Chen, dan kemudian Guo Feng mengumpulkan 3 orang lainnya. 2 saudara junior, kamu pasti telah mencapai puncak alam Master Emas sekarang. Kata Guo Feng. Keempat orang saat ini, Guo Feng dan orang lain bernama Husan, semuanya adalah murid Zhu Luoyu, jadi mereka berada di perahu yang sama, tetapi 2 lainnya adalah murid Gongsun Yuan, jadi mereka harus menang. Kakak senior Guo Feng, apakah kamu ada hubungannya dengan kami? Benar, Su Chen membuatku kehilangan muka selama kompetisi setengah bulan yang lalu, jadi aku ingin mendapatkan kembali wajahku sekarang. Kakak senior Guo Feng, bukankah ini tidak bagus? Hal-hal ini adalah dendam antara Zhu Luoyu dan Ling Wei. Mereka adalah murid Gongsun Yuan, jadi tidak perlu terlibat. 2 adik laki-laki, lihat apa ini. Guo Feng merentangkan tangannya, dan di tangannya ada 2 keping mineral spiritual hitam. Ketika kedua murid itu melihatnya, mata mereka tiba-tiba berbinar. Kakak senior Guo Feng, katakan saja apa yang kamu mau. Selama kami bisa melakukannya, kami akan melakukan yang terbaik.
Masalahnya sangat sederhana. Sekarang kau dan aku, saudara muda Husan, sama-sama telah mencapai puncak alam Jinzun, dan aku telah mencapai tingkat alam Sekte Fana setengah langkah. Ayo pergi dan serang dia bersama-sama. Aku ingin dia berlutut dan meminta maaf padaku. Saudara senior Guo Feng, kita semua telah belajar tentang kekuatan Su Chen. Jika dia mencapai alam Sekte Fana selama periode ini, bahkan jika kita berempat menyerangnya bersama-sama, kita tetap tidak bisa menjadi lawannya. Tidak mungkin. Guo Feng berkata dengan pasti. Ambang batas alam Fanzong tidak mudah untuk dilewati. Jangan terlalu menganggapnya tinggi. Jika dia tidak memasuki alam Sekte Fana, akan mudah untuk mengepungnya dengan kekuatan kita berempat. Benar, makanya aku mendapat ide ini. Sebelum dia selesai berlatih, aku bisa memberinya pelajaran. Kakak senior Guo Feng, ayo pergi ke sana sekarang. Jika kita membuang waktu, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menghadapinya di masa depan. Bagus. Setelah mengambil keputusan, mereka berempat dengan marah berjalan menuju ke arah Su Chen. Tapi sebelum dia pergi jauh, dia melihat Su Chen berjalan keluar. Oh, Su Chen, kebetulan sekali. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Melihat ekspresi wajah keempat orang itu, Su Chen berkata dengan tenang. Menurutku kalian berempat datang ke sini dengan sengaja untuk menimbulkan masalah. Aku tidak menyangka kamu akan sadar diri. Guo Feng berkata dengan arogan. Sekarang kamu tahu bahwa aku di sini untuk memberimu pelajaran, kamu harus menyadarinya. Bab 1118. Hanya kalian berempat, kamu masih ingin menyerangku. Su Chen berkata dengan tenang. Apa? Menurutmu empat orang itu terlalu sedikit? Guo Feng tampak sombong, seolah sedang memperhatikan Su Chen melalui lubang hidungnya. Biar ku beritahu padamu, ketiga adik laki-lakiku ini semuanya telah mencapai puncak alam Master Emas, dan aku telah mencapai tingkat Fana alam Sekte Fana setengah langkah. Itu lebih dari cukup untuk mengalahkanmu. Bahkan jika kalian masing-masing telah meningkat kekuatannya, aku telah mencapai ranah Sekte Fana. Apakah menurutmu mungkin untuk mengalahkanku? Apa katamu? Kamu telah mencapai alam Fanzong. Guo Feng hampir melompat, wajahnya tampak sangat jelek, seperti pasien yang sakit parah. Tentu. Setelah menerima jawaban positif, mereka berempat tercengang dan membeku di tempat, bahkan tidak dapat berbicara. Jika dia benar-benar memasuki dunia Sekte Fana, tindakannya sama dengan mengirimnya ke kematian. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Adik laki-laki Guo Feng, Husan, berkata dengan gemetar. Jangan dengarkan kata-katanya yang sepihak. Setengah bulan yang lalu dia berada di puncak alam Master Emas. Bagaimana dia bisa mencapai alam Sekte Fana hanya dalam waktu setengah bulan? Guo Feng berkata dengan pasti. Kakak senior Guo benar. Pertama-tama, ada perbedaan besar antara kedua alam. Tidak mungkin untuk melewati satu level dengan mudah. Selain itu, Gua Loyan bukanlah sumber daya budidaya teratas. Jika Anda ingin melewati level menjadi 2 sebulan, mustahil untuk melintasi alam di dalam diri sendiri, kata salah satu murid Gongsun Yuan. Husan memutar matanya dan merasa perkataan kedua orang itu sangat masuk akal. Kakak senior Guo, jangan menunggu lebih lama lagi. Instruktur Ling Wei akan datang dan menjemputnya. Jika kita mencoba memberinya pelajaran lagi, kita mungkin tidak memiliki kesempatan di masa depan. Oke, biarkan kita berempat menyerang bersama. Guo Feng berkata, aku akan menyerang dulu, dan kalian bertiga akan membalas dari samping. Tidak masalah, aku harus menunjukkan padanya beberapa warna hari ini. 4 orang mengepung Su Chen. Husan yakin dengan barisan seperti itu, akan mudah untuk mengalahkan Su Chen. Bang! Sebelum Husan dapat bereaksi terhadap apa yang sedang terjadi, dia melihat jejak tangan tak kasat mata terpotret dari udara. Kemudian ia berdiri tegak dan mendarat di Guo Feng. Engah! Seteguk besar darah muncrat, dan Guo Feng jatuh ke tanah, bahkan tidak mampu berdiri. Bagaimana ini mungkin? Husan berteriak keras. Guo Feng telah mencapai tingkat alam Sekte Fana, tetapi di depan Su Chen, dia ditampar olehnya. Apakah dia benar-benar telah mencapai alam Fanzong? 3 orang lainnya tercengang. Karena semua yang ada di depan saya sudah bisa menjelaskan masalahnya dengan baik. Su Chen benar-benar telah mencapai ranah Fanzong. Apakah kamu ingin bertarung sekarang? Mereka bertiga segera berlutut, jangan berkelahi, kami tahu kami salah. Sekarang kamu tahu kamu salah, berlututlah di sini dan renungkan. Jika kamu berani bangkit secara pribadi, aku akan mengalahkanmu satu persatu di masa depan. Ya, kita harus merenungkannya. Di puncak Loyan, Ling Wei mengatur pakaiannya dan bersiap menjemput kelima murid di Gua Loyan. Begitu dia keluar, dia melihat Zu Loyu berjalan ke arahnya. Guru Zu, saya tidak tahu mengapa Anda datang ke tempat saya pagi-pagi sekali, kata Ling Wei dengan tenang. Bukan masalah besar. Ada 5 murid hari ini. Ini adalah hari untuk meninggalkan pengasingan. Aku hanya tidak ada urusan, jadi aku berencana pergi ke sana bersama guru Ling Wei. Ling Wei sedikit mengernyit, keduanya selalu sangat sulit untuk dihadapi. Tapi Zu Loyu berinisiatif menjemput seseorang bersamanya hari ini, itu terlalu tidak normal. Apa? Mungkinkah guru Ling Wei takut padaku? Itu sebabnya kamu tidak berani pergi bersamaku. Ling Wei mengangkat alisnya dengan sikap mendominasi. Kenapa aku harus takut padamu? Karena kamu tidak takut, ayo pergi bersama. Pergi saja. Melihat Ling Wei telah mengambil umpannya, Zu Loyu merasa bangga. Saat kita sampai di Gua Loyan, kita bisa melihat Su Chen dipukuli sampai mati. Dan ini juga alasan mengapa Zu Loyu ingin pergi ke Gua Loyan bersama Ling Wei.
Dengan cara ini Anda bisa melihatnya malu. Setelah mengambil keputusan, keduanya terbang, dan dalam beberapa detik, mereka tiba di pintu Gua Loyan. Menekan mekanisme di depan pintu Gua Loyan terbuka, dan Zhu Loyu berkata, Guru Ling Wei, ayo jemput murid-muridmu dulu. Ling Wei memandang Zhu Loyu dengan ekspresi curiga, tidak tahu jenis obat apa yang dia jual di labu tersebut. Kamu ingin menjemput Su Chen bersamaku? Ya, dia meraih juara pertama dengan keunggulan absolut selama kompetisi, jadi saya sangat penasaran level apa yang bisa dia capai setelah setengah bulan latihan. Akankah Zhu Loyu berbaik hati dan mengambil inisiatif untuk peduli dengan nilai Su Chen? Jawabannya tentu saja tidak. Karena dia sudah memperingatkan Guo Feng sebelumnya. Ketika latihan hampir selesai, pergi dan bersihkan. Dilihat dari waktu, mereka telah berhasil sekarang. Su Chen mungkin terbaring di tanah sekarat sekarang. Aku tidak tahu bagaimana ekspresi Ling Wei saat melihat adegan ini. Itu membuat orang merasa nyaman hanya dengan memikirkannya. Karena dia tidak tahu obat apa yang dijual di labu Zhu Loyu, Ling Wei tidak mau bertanya lebih lanjut. Bagaimanapun, kita harus mengambil mereka berlima, dan tidak masalah siapa yang kita jemput terlebih dahulu. Kemudian, mereka berdua berjalan ke arah Su Chen, dan Zhu Loyu tidak sabar menunggu. Tetapi, saat mereka berdua berjalan lebih dari 10 menit dan melihat pemandangan di depan mereka, Zhu Loyu membeku di tempat, seolah dia ketakutan, tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana bisa? Karena dia melihat Guo Feng dan 4 orang lainnya berlutut di tanah, tubuh mereka gemetar, dan mereka sangat ketakutan bahkan tidak berani mengatakan apapun. Tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang apa yang terjadi. Kamu seharusnya tahu lebih baik daripada orang lain, kata Su Chen dengan tenang. Ekspresi Zhu Loyu berubah, apa maksudmu? Jika kamu tidak menginstruksikan Guo Feng untuk datang ke sini dan menimbulkan masalah bagiku, menurutku mereka tidak akan punya nyali untuk mengakhiri pelatihan mereka lebih awal dan datang ke sini untuk mencariku. Tiba-tiba, Ling Wei mengerti segalanya. Pantas saja Zhu Loyu ingin ikut bersamanya hari ini. Ternyata dia yang mengatur drama seperti itu. Dia ingin melihat Su Chen mempermalukan dirinya sendiri, tetapi dia tidak menyangka murid-muridnya dibunuh oleh Su Chen, dan mereka semua berlutut di sini. Guru Zhu Loyu, konspirasimu sepertinya gagal. Sayang sekali. Ling Xiao berkata sambil tersenyum, wajahnya yang cantik penuh ejekan. Guru Ling Wei, apa yang kamu bicarakan? Kompetisi seni bela diri adalah perilaku pribadi mereka. Sebagai guru puncak Loyan, bagaimana saya bisa menginstruksikan Guo Feng melakukan hal seperti itu? Su Chen mengatakan semuanya. Anda tidak boleh mempercayainya. Ling Wei melirik Zhu Loyu. Saya harap ini yang terakhir kalinya, kalau tidak saya akan melaporkannya kepada yang lebih tua. Bab 1119. Zhu Loyu tampak malu dan dengan dingin mendengus ke arah Guo Feng dan yang lainnya. Berapa lama kamu akan berlutut? Kenapa kamu tidak segera pergi? Guru, kami tidak berani pergi. Su Chen berkata jika kami berani bangun secara pribadi, kami akan dipukuli satu persatu di masa depan, jadi kami tidak berani bergerak. Ekspresi Zhu Loyu menjadi semakin jelek. Guru Ling Wei, murid-muridmu sudah keterlaluan. Ini hanya kompetisi sederhana, apakah kamu masih ingin murid-muridku berlutut sepanjang waktu? Ling Wei meluruskan ekspresinya, menahan senyuman dan berkata, Su Chen, biarkan mereka bangun. Su Chen mengangguk dan berkata kepada orang-orang Guo Feng. Pergilah, jika kamu menggangguku lagi, itu tidak akan semudah berlutut. Ya, kami tahu. Dengan persetujuan Su Chen, Guo Feng dan yang lainnya meninggalkan Gua Loyan karena malu. Dan pinggang Ling Wei Xiao bergetar hebat, menawan. Su Chen benar-benar memilikimu, dan kamu benar-benar memberi mereka pelajaran seperti itu. Sekarang Zhu Loyu tidak akan berani memamerkan kekuatannya di depanku. Hal-hal kecil. Su Chen berkata sambil tersenyum. Apakah kamu sudah melakukan semua hal yang aku minta kamu lakukan untukku sebelumnya? Tentu saja, saya sudah membawanya. Dia ada di puncak Loyan. Oke, ajak aku melihatnya. Setelah itu, keduanya terbang kembali ke puncak Loyan. Di ruang resepsi, Su Chen melihat Long Yuan, yang telah lama berpisah. Raja. Melihat Su Chen, Long Yuan memberinya pelukan erat, dan kegembiraannya melampaui kata-kata. Sebelum memasuki Gua Loyan, Su Chen sudah menduga bahwa setelah menyelesaikan pelatihannya, dia harus bisa memasuki alam Sekte Fana. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa menemukan lawan di wilayah tingkat keempat. Saya bisa membalas keluhan dan keluhan di wilayah tingkat keempat sebelumnya, serta keluhan Long Yuan saat itu. Jadi sebelum memasuki Gua Loyan, Su Chen meminta bantuan Ling Wei dan memintanya untuk membawa Long Yuan ke dunia seni bela diri kuno, dan kemudian pergi bersamanya ke wilayah tingkat keempat untuk membalas masa lalu. Jika dipikir-pikir baik-baik, kita sudah tidak bertemu selama beberapa bulan. Ya, semua orang di keluarga memikirkanmu. Aku perlu waktu untuk kembali, tapi kita berdua bersaudara akan pergi ke wilayah tingkat keempat dulu, dan aku akan membalas dendam masa lalu untukmu. Bagus. Setelah menyapa Ling Wei, Su Chen dan Long Yuan berangkat ke wilayah tingkat keempat. Keduanya berjalan 10 hari berturut-turut, dan akhirnya berhenti di kaki Gunung Xianyun. Mengenai Su Chen, Long Yuan sudah mengetahuinya dalam perjalanan ke sini. Mengetahui bahwa dia datang ke sini untuk membalas dendam. Membawa Long Yuan bersamanya, Su Chen bergegas ke atas, dan segera dia terbang ke puncak Xianyun. Melihat Su Chen muncul di depan mereka, semua orang di puncak Xianyun tercengang. Mereka mencari Su Chen, siap membalas dendam. Namun di luar dugaan, dia justru datang atas inisiatifnya sendiri.
Su Chen, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Setelah menghilang lebih dari sebulan, kamu benar-benar berani datang ke Gunung Xianyunku. Menurutku kamu lelah hidup. Su Chen berdiri di sana dengan ekspresi tenang di wajahnya, lebih baik memanggil semua orang di Gunung Xianyun, agar aku masih bisa membunuh mereka. Yan Nanfei mendengus dingin, jangan sok di sini. Saya telah memperhatikan bahwa Anda baru saja memasuki alam Sekte Fana, dan saya telah mencapai alam Sekte Bumi. Ada kesenjangan besar di antara kita berdua. Apa yang harus dilakukan? Menurutmu, mungkinkah kamu menjadi lawanku? Kamu tidak akan tahu apakah lawanmu adalah lawanmu sampai kamu melawannya. Yang lainnya hanyalah omong kosong. Yan Nanfei tertawa keras, Su Chen, kamu benar-benar gila, tapi sudah kubilang, bajingan sepertimu tidak layak menjadi lawanku. Para tetua sekte kami sudah cukup untuk membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Yan Nanfei mundur selangkah dan membiarkan 5 tetua sekte keluar. Anak ini, Su Chen, penuh tipu muslihat. Kalian berlima berkumpul dan tidak memberinya kesempatan. Apakah kamu mengerti? Jangan khawatir, Tuan Sekte Guru, jika dia berani datang ke sini atas inisiatifnya sendiri, maka Gunung Xianyun akan menjadi tempat pemakamannya. Kata sesepuh Gunung Xianyun. Oke, kalian berlima, ayo kita lakukan bersama. Semuanya, ikut aku. Di bawah perintah Tetua Agung, 5 orang mengepung Su Chen. Melihat momentum luar biasa dari orang-orang ini, Long Yuan tampak gugup. Raja, kamu harus berhati-hati, orang-orang ini sangat kuat. Jangan khawatir, membunuh mereka seperti ayam membunuh anjing, aku bisa melakukannya dengan satu tangan. Dasar bocah pembual, kamu sebenarnya bilang kamu bisa mengalahkan kami dengan satu tangan. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. 5 tetua Gunung Xianyun bergegas maju, dan Su Chen menemukan bahwa gerakan kelima orang itu selaras sempurna. Hampir tidak ada celah. Situasi ini bisa menjadi rumit jika pertandingannya ketat. Namun dalam menghadapi kekuatan absolut, hancurkan saja mereka. Bang bang bang. Serangkaian suara teredam terdengar, dan Yan Nanfei menemukan bahwa kabut darah meledak dari dada 5 tetua, dan kemudian mereka memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Yan Nanfei membeku di tempat. Dia sudah mengira jika mereka bertarung sendirian, kelima tetua ini mungkin bukan lawan Su Chen. Tapi dia tidak menyangka ketika 5 orang mengepungnya bersama, dia masih akan membunuh mereka. Anak ini hanyalah monster. Yan Nanfei, anjing-anjing tua ini sudah mati, sekarang giliranmu. Gelombang energi putih meluap dari tubuh Yan Nanfei, matanya merah dan dipenuhi niat membunuh. Su Chen, kamu tidak hanya membunuh anakku, tetapi 5 tetua sekte kami juga mati di tanganmu. Aku ingin menyelesaikan masalah ini denganmu hari ini. Aku sudah bilang padamu untuk datang bersama. Apa yang kamu lakukan sekarang hanya membuang-buang waktuku. Tidak, menderita kematian. Su Chen berdiri di sana dan mengeluarkan pedang pilihan raja dari cincin penyimpanan. Ketika Yan Nanfei bergegas, dia juga memegang pedang pilihan raja dan bergegas ke arahnya. Fiu. Tanpa ragu-ragu, bilah tajam pedang pilihan raja menembus dada Yan Nanfei. Kamu sebenarnya... Yan Nanfei menatap Su Chen dengan tidak percaya, dia tidak percaya bahwa kekuatan Su Chen begitu luar biasa. Dengan kekuatan alam Fanzong, dia benar-benar bunuh diri dengan satu gerakan. Awalnya, dengan kekuatan Su Chen, dia tidak bisa membunuh Yan Nanfei dengan satu gerakan, tetapi dengan berkat dari pedang pilihan raja, itu tidak sulit. Long Yuan, ayo pergi. Bagus. Segera, berita kematian pemimpin dan tetua sekte Gunung Xianyun menyebar di wilayah tingkat keempat. Banyak orang yang berspekulasi, siapakah yang mampu menghancurkan Gunung Xianyun. Karena mereka bukanlah sekte terkenal, namun kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh, semua orang sangat penasaran dengan kasus pembunuhan ini. 2 hari kemudian, beberapa orang yang cerdas sudah menebak siapa pembunuhnya. Karena di Gunung Xianyun, 2 hari setelah kehancuran, sekte abadi armor pedang, yang terkait erat dengan mereka, juga dihancurkan. Bab 1120. Penghancuran 2 sekte besar menyebar sepenuhnya ke seluruh wilayah tingkat keempat. Siapapun yang memiliki pandangan tajam pasti sudah menduga bahwa hal itu pasti dilakukan oleh pemuda bernama Su Chen. Karena sekitar 2 bulan lalu, orang-orang dari kedua sekte ini mengejarnya dengan gila-gilaan. Jadi sekarang dia kembali untuk membalas dendam. Hanya saja banyak orang yang belum paham bahwa 2 bulan lalu, Su Chen diburu seperti anjing hilang. Mengapa dia mampu menghancurkan 2 sekte besar hanya dalam 2 bulan? Berbagai spekulasi tersebar di wilayah Orde keempat. Di antara berbagai spekulasi, hanya ada satu teori yang bisa dipercaya. Su Chen pasti bertemu seseorang yang penting dalam 2 bulan terakhir. Oleh karena itu, dengan bantuan kekuatan orang besar itu, kedua sekte besar tersebut dihancurkan. Kalau tidak, dia tidak akan mampu melakukan ini. Dugaan ini telah dikonfirmasi oleh banyak orang. Namun tidak ada yang menyangka bahwa Su Chen menghancurkan 2 sekte besar dengan kekuatannya sendiri. Karena dalam proses berlatih pencaksilat, 2 bulan itu terlalu singkat. Hampir tidak ada yang bisa dilakukan. Jadi hanya ada satu kemungkinan di atas. Kota Mingyue, cabang dari Asosiasi Penguji. Pada saat ini, selain Bai Liseng, kepala cabang, dan kedua tetua, Lu Shaozong, penguasa kota Mingyue, juga ada di sini. Suasana di lobi sangat aneh dan menyedihkan hingga membuat orang terdiam. Tuan Bai, Su Chen sudah kembali, haruskah kita memikirkan cara untuk menghadapinya? Lu Shaozong berkata dengan cemas. Dia adalah penguasa kota Mingyue, jadi dia tidak terlalu kuat. Satu-satunya tuan di sekitarnya, si Wei Feng, dipukuli hingga bodoh oleh Su Chen.
Jadi sekarang, saya berada dalam keadaan terisolasi dan tidak berdaya. Satu-satunya cara untuk melindungi diri Anda adalah dengan meminta bantuan Bai Liseng. Karena keduanya kini menjadi belalang di tali yang sama, hidup bersama dan mati bersama. Master Sekte Lu, jangan takut, masalah ini berada di bawah kendaliku. Bai Liseng berkata dengan percaya diri. Tuan Bai, apakah dia sudah memikirkan cara untuk menghadapinya? Tidak ada cara untuk menghadapinya, karena aku percaya diri dan dia tidak berani menggangguku, kata Bai Liseng dengan tenang. Mengapa Tuan Bai begitu yakin? Karena kami mewakili asosiasi pemuji, dan markas kami terletak di wilayah tingkat ke-7. Jika dia berani datang, itu berarti menyatakan perang terhadap seluruh asosiasi pemuji, dan dia akan diburu tanpa henti. Apakah menurut Anda dia berani datang? Itu benar, tapi tetua ketiga dari cabang kami, Zhong Baisan, mati di tangannya. Ini menunjukkan bahwa dia bisa melakukan apa saja. Sifat kedua hal ini berbeda. Bai Liseng berkata dengan tenang. Dia tidak punya pilihan selain membunuh Zhong Baisan, karena kami telah menemukan kepalanya, dan dia terpaksa melakukannya, jadi saya yakin selama saya tidak mengambil inisiatif untuk mengganggunya, dia tidak akan berani melakukannya. Datang dan coba bersama kami. Cabang dari Refiners Association. Lu Shaozong memutar matanya dan merasa perkataan Bai Liseng masuk akal. Meskipun Su Chen menemukan seorang ahli untuk membantunya, dia mungkin tidak punya nyali untuk melawan seluruh asosiasi trialis. Namun, ada satu hal lagi yang perlu Anda pertimbangkan. Dia adalah penguasa kota-kota Mingyue dan sendirian. Bagaimana jika Su Chen menemukannya sendirian? Tuan Bai, apa rencanamu? Su Chen membunuh Penatua Zhong sebelumnya dan menyebabkan energi spiritual di menara percobaan mengering. Apakah masalah ini dilupakan begitu saja? Tentu saja tidak. Dia menamparkan wajah asosiasi pemuji kita. Tentu saja, aku ingin menyelesaikannya. Lu Shaozong tampak bahagia. Dengan cara ini, dia tidak perlu terlalu khawatir. Aku dengar kamu ingin menyelesaikannya. Kalau begitu, mari kita selesaikan dendam lama dan baru kita. Saat keduanya berbicara, suara acuh tak acuh datang dari pintu. Bai Liseng dan Lu Shaozong terkejut saat mengetahui bahwa orang yang masuk dari pintu adalah Su Chen. Namun, kedua mata mereka tertuju pada Long Yuan. Mungkinkah pemuda yang bepergian bersamanya itu adalah penolong yang ia temukan? Bai Liseng memikirkannya sejak lama, tapi selalu berpikir itu tidak mungkin. Karena dia tidak merasakan fluktuasi mental yang kuat di tubuh Long Yuan. Jadi dia mungkin hanya pengikut Su Chen, bukan penolong yang dia temukan. Su Chen, aku tidak menyangka kamu punya nyali untuk datang ke asosiasi trialis cabang kami. Kata Bai Liseng dengan mata menyipit. Kenapa kamu tidak berani? Su Chen mengangkat bahu, aku selalu membalas dendam, dan aku telah membiarkanmu hidup lebih dari 2 bulan, jadi aku harusnya puas. Bai Liseng tampak gugup dan bertanya. Su Chen, karena kamu di sini, tolong panggil ahli yang menyertainya. Tidak perlu merahasiakannya. Puan yang menemani. Benar. Kami sudah menduga bahwa Anda menghancurkan 2 sekte utama Gunung Xianyun dan Sekte Abadi Jianjia. Anda pasti telah menemukan seorang ahli untuk membantu. Jika tidak, Anda tidak akan bisa melakukan ini. Jadi sekarang, ayo panggil dia keluar. Maaf, Anda terlalu banyak berpikir. Orang-orang dari 2 sekte besar dibunuh oleh saya, dan mereka tidak ada hubungannya dengan apa yang disebut master yang Anda sebut mereka. Bai Liseng dan 2 tetua cabang saling memandang, dengan ketakutan di wajah mereka. Dia sebenarnya mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menaklukkan 2 sekte besar. Ini tidak mungkin. Su Chen, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Setelah menghilang selama 2 bulan, kamu kembali dengan sikap yang begitu kuat. Sepertinya kamu siap untuk mati. Kematian. Senyuman muncul di wajah Bai Liseng. Jika kamu membawa seorang ahli untuk membantu, aku, Bai Liseng, mungkin masih mewaspadaimu, tetapi jika kamu membobol cabang asosiasi trialis kami sendirian, maka tempat ini akan menjadi kuburanmu. Su Chen tersenyum dan berkata, ketika saya pergi ke Gunung Xianyun dan Sekte Abadi Armor Pedang, mereka mengatakan hal yang sama, tetapi pada akhirnya mereka semua mati di tangan saya, jadi nasib Anda akan sama dengan mereka. Haha, jika menurutmu begitu, kamu meremehkan asosiasi trialis kami. Setelah mengatakan itu, Bai Liseng menyapa, seseorang datang. Dengan perintah, langkah kaki tergesa-gesa datang dari segala arah. Ratusan orang bergegas masuk dari luar dan mengepung Su Chen. Su Chen, kamu memang sangat kuat, tetapi pernahkah kamu melihat bahwa kami memiliki ratusan master di sini? Dengan kekuatanku, aku dapat menahanmu. Kedua tetua cabang dan yang lainnya akan. Kamu menikamku sampai mati, sekarang kamu harus tahu teror kami. Sekelompok semut yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Sampai saat ini, kamu belum memiliki kesadaran untuk mati. Kamu memang pantas mati. Bai Liseng tertawa keras, kalau begitu aku ingin tahu kemampuan apa yang kamu miliki untuk bersaing dengan kami. Kalau begitu buka mata anjingmu dan perhatikan baik-baik. Su Chen berteriak dengan tajam, kekuatan alam ilahi. Bersambung.